Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Scorpion Ken. Dia memenangkan peperangan selama bertahun-tahun. Namun kali ini dia kalah dalam perang. Jadi dia bersama teman-temannya ditinggalkan di gurun untuk meninggal. Banyak hari berlalu dan semua temannya meninggal. Dan dia pun kemudian pergi. Dia berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan hidupnya. Selamatkan hidupku sampai aku mengalahkan musuh, sampai saya membunuh mereka, dan setelah itu saya akan siap memberikan hidup saya. Jadi Tuhan di sana kemudian mendengar doanya. Berarti sesuatu yang mereka sebut Tuhan. Dia memberikan pasukan kepada Raja Kalajengking. Dia menjadikannya pemimpin pasukan tersebut. Dia mengalahkan semua musuh dengan bantuan Tuhan. Tetapi dia berjanji bahwa setiap kali dia akan mengalahkan musuhnya, dia akan mengorbankan hidupnya sesuai janjinya, dan nyawanya pun diambil. Tentara yang dia hidupkan juga dikirim kembali ke tempat mereka mati. Ini adalah masa lalu. Sekarang kita melihat bahwa ribuan tahun ini telah berlalu, tapi tetap saja Raja Kalajengking dan pasukannya telah mati di sana. Tidak ada gerakan di dalamnya. Sekarang adegan berubah dan kita melihat Rick dan Evelyn. Dalam beberapa tahun ini mereka menikah dan mereka memiliki seorang putra yang manis. Dia bekerja dengan mereka saat mereka bekerja. Saat ini mereka berada di tempat di mana Raja Kalajengking bertempur di tempat pertempuran terakhirnya. Evelyn melihat pintu rahasia. Ketika dia membuka pintu itu, ada sebuah kotak di dalamnya. Setelah membuka kotak itu, dia menemukan gelang Raja Kalajengking. Tapi mungkin dia belum membaca apa yang tertulis di kotak tersebut. Ada tertulis bahwa jika ada orang yang membuka kotak itu, air sungai Nil akan datang ke sini. Itu terjadi bersamaan dengan banyaknya air yang datang ke sana. Entah bagaimana mereka lolos dari kehidupan mereka dan kemudian keluar. Kemudian mereka pindah ke negara mereka yang jauh dari Mesir. Selama ini kita diperlihatkan tempat di mana pastor itu tinggal. Dan dia kehilangan bukunya, dan darinya dia bisa menghidupkan kembali siapapun. Beberapa orang sedang menggali di sana. Mereka menemukan buku itu di sana. Yang aneh adalah mereka juga menemukan tubuh pendeta di sana. Mayat pendeta hilang selama bertahun-tahun. Seorang gadis datang ke sana untuk melihat mayat tersebut. Gadis itu sama seperti gadis yang disukai pendeta itu. Di sini kita mengetahui bahwa mereka semua sedang mencari gelang Raja Kalajengking. Mereka jadi tahu bahwa Rick dan Evelyn menemukan gelang tersebut. Sekarang mereka tidak ada di negara ini. Kemudian mereka pergi ke negara mereka. Untuk selama ini kami melihat bahwa putra Rick dan Evelyn sedang melihat gelang tersebut. Dia memakai gelang itu, dan setelah itu laser keluar darinya dan skenario di depannya, di mana dia melihat gurun dan piramida. Dia kemudian menjadi gugup dan dia mencoba melepas gelang tersebut. Ini berarti Raja Kalajengking sambil menjadi gugup, dia mencoba melepas gelang itu, tapi gelang itu tersangkut dengan kuat di tangannya. Itu tidak dihapus dari tangannya. Kemudian dia menyembunyikannya di lengan mantelnya. Kemudian orang-orang sedang menggali datang ke Evelyn untuk mengambil gelang tersebut. Pria yang merupakan penjaga Firaun dan tempat itu, dia kemudian menjaga tempat itu selama bertahun-tahun sehingga tidak ada yang akan datang ke sini. Dia sekarang tinggal bersama mereka. Dia melarang Evelyn memberi mereka gelang tersebut. Yang lain membawa Evelyn dan gelang itu bersama mereka. Penjaga itu berlari menuju Rick. Dia menunjukkan padanya foto seorang pria. Dia mengatakan kepadanya, pria ini telah menculik istrimu. Dia juga telah mengambil gelang itu. Dan kemudian putra Rick memberitahu mereka bahwa jangan khawatir, saya memiliki gelangnya dan saya kenal pria ini. Pria ini bekerja di museum. Lalu mereka pergi ke museum tersebut. Penjaga memberitahu Rick karena putranya telah memakai gelang tersebut. Sekarang setelah memakai gelang ini, Raja Kalajengking akan hidup kembali dalam 7 hari. Anda tahu untuk apa orang yang akan membunuh Raja Kalajengking akan memerintahkan pasukannya. Orang itu bisa mengendalikan pasukannya. Itulah mengapa mereka semua berusaha untuk menghidupkan kembali pendeta tersebut, karena dia kuat. Jadi dia dihidupkan kembali dengan mantra sihir dan dia akan mengalahkan Raja Kalajengking. Setelah itu mereka akan menguasai seluruh dunia bersama Priest. Mereka semua sampai di museum. Di sana mereka melihat bahwa ketika mereka membuka kotak itu tidak ada gelang di sana. Mereka kemudian kaget dan mereka memerintahkan untuk melempar Evelyn ke dalam api. Sementara itu mereka juga menghidupkan kembali pendeta. Ada gadis yang sama di depannya yang dia suka dan dia terlihat menyukainya. Sebenarnya gadis itu sudah lahir baru. Ini adalah kehidupan keduanya. Tapi dia ingat kemudian masa lalunya. Dia mulai berbicara dengan pendeta tersebut. Selama ini Rick dan teman-temannya menyelamatkan Evelyn dari sana. Tetapi pendeta itu juga menghidupkan kembali pasukan muminya dan memerintahkan mereka untuk mengejar mereka. Mereka menculik putra Evelyn dan putra Rick.
Sekarang pendeta gadis itu dan yang lainnya berada di dalam kereta. Mereka bersama putra Rick dan Evelyn. Pendeta mendatangi anak laki-laki ini dan mengatakan bahwa Anda telah memakai gelang tersebut. Dan orang yang memakai gelang ini juga tahu jalan di mana Scorpion King akan hidup kembali. Di sisi lain, Evelyn dan Richard mengkhawatirkan putra mereka. Dia pergi ke temannya yang sedang menikmati balon udara. Mereka meminta bantuan dan mereka berkata bahwa kami ke tempat di mana pendeta itu dan teman-temannya karena mereka menculik anak kami. Di sisi lain, putri Evelyn dan Rick ini membebaskan diri dari kereta. Dan dia keluar. Dia datang ke sebuah kastil tua di mana dia melihat penampakan dari tempat itu di mana Raja Scorpion King itu akan hidup kembali. Tapi kemudian pendeta datang ke sana dan sekali lagi kemudian menahannya. Sekarang kita melihat bahwa pendeta dan gadis yang tampak seperti gadis yang disukai pendeta. Kini pendeta memanggil jiwa gadis yang terkurung dalam kegelapan. Dia melakukan ini dari buku itu. Dia memasukkan jiwa itu ke dalam gadis tersebut. Karena itu dia mengingat semua hal lama. Dengan itu Evelyn pun melihat visi yang sama. Evelyn mengetahui bahwa dia adalah putri Firaun. Berarti dia adalah putri dari tempat itu. Para pendeta dan gadis itu mengambil nyawa Firaun di depan matanya. Itulah alasan dia cepat dalam sejarah kuno. Dia juga mendapat hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu, seperti buku, kotak gelang, dan lain-lainnya. Sekarang kita melihat Evelyn dan Rick. Mereka pergi ke tempat tersebut di mana ada pastor dan kereta itu di balon udara. Tetapi ketika mereka masuk ke dalam kereta, mereka tidak dapat menemukan putra mereka. Ada model yang terbuat dari pasir di dekatnya, sepertinya itu tempat yang harus mereka tuju. Mereka mengetahui bahwa pendeta dan yang lainnya membawa putra mereka ke tempat ini. Dan tapi pastor juga tahu itu dan mereka menabrak balon udara mereka sambil mengangkat air di udara. Mereka lepas landas dari balon itu. Sekarang penjaga Rick dan Evelyn maju ke hutan. Kemudian mereka melihat beberapa teman pendeta. Mumi-mumi juga ada di sana dan tingginya yang kecil. Mereka kemudian menyerang mereka. Mereka membunuh sebagian besar tentara pendeta. Putra Rick dan Evelyn juga kemudian ada di sana. Rick lari dari sana sambil mengangkat putranya. Rick punya waktu singkat. Jika mereka tidak mencapai piramida itu, putra mereka bisa kehilangan nyawanya. Karena gelang tersebut, kakak Evelyn juga kemudian ada di sana. Mereka berlari menuju piramida tersebut. Akhirnya sebelum pagi mereka melompat menuju piramida itu. Mereka menyelamatkan nyawa putra mereka dan gelang itu terpisah dari tangannya. Dia membuangnya kemudian jauh-jauh. Di sana Evelyn dan kakaknya kemudian datang. Tapi gadis yang disukai pendeta itu datang dan kemudian membunuh Evelyn. Saat melihatnya, Rick menjadi sedih dan dia berpikir bahwa saya akan membalas dendam padanya. Di dalam piramida kita melihat pendeta dan gadis tersebut. Kemudian beberapa benda hitam tiba di sana. Mereka mengambil kekuatan dari pendeta. Itu dikirim oleh Scorpion King karena dia akan bangkit kembali. Dia tidak ingin orang lain lebih kuat darinya. Pendeta tidak bisa mengerti apa yang terjadi padanya. Selama ini pria yang dihidupkan kembali oleh Raja Kalajengking berarti pria di museum. Dia menemukan gelang Raja Kalajengking. Dia menemukan tanda skorpion yang besar. Dia memakai gelang itu dan kemudian dia meletakkan tangannya di lubang yang ada di tanda tersebut. Itu adalah petunjuk untuk ini bahwa sekarang Raja Kalajengking dan pasukannya akan hidup kembali dan segera mereka akan tiba di sini. Penjaga itu juga berada di luar bersama pasukan pribadinya untuk mengalahkan pasukan Raja Kalajengking kapan saja. Jika tidak, dunia kemudian akan hancur. Di sana putra dan saudara laki-laki Evelyn sedih karena kematiannya. Kemudian saudara laki-laki Evelyn membuatnya mengerti anak itu dan jangan khawatir, begitu kita mendapatkan buku tersebut, dari mana orang kemudian mati bisa dihidupkan kembali. Kemudian Anda akan melihat bahwa ibumu akan dihidupkan kembali. Mereka kemudian masuk ke dalam piramida. Mereka dengan bijak mengambil buku itu dari gadis yang disukai pendeta tersebut. Putra Evelyn tahu cara membaca bahasa kuno Mesir. Dia mulai membaca buku tersebut. Setelah itu ibunya berarti Evelyn menjadi hidup kembali. Sekarang Evelyn dan gadis yang sangat disukai pendeta itu kini telah bertarung. Di sisi lain ada api balas dendam di hati pendeta itu. Dia berkata bahwa aku akan membuat Raja Kalajengking bangkit dan akan membunuhnya. Saya akan menguasai seluruh dunia. Dia mencoba membangunkannya, tetapi kemudian Rick tiba di sana. Dia melarangnya dan kemudian terjadi perkelahian besar di antara mereka. Selama pertarungan ini kita melihat bahwa pintu tempat itu terbuka dan sekarang Raja Kalajengking hidup kembali. Dia memiliki kaki-kaki seperti Kalajengking.
Dia kembali sambil menjadi lebih kuat dan kemudian berbahaya. Setelah melihat Raja Kalajengking, pendeta itu kemudian ketakutan karena dia adalah manusia normal sekarang dan Scorpion King memiliki kekuatannya. Dia mengerti bahwa saya tidak bisa mengalahkannya bahkan jika saya mampu. Sekarang ketika Raja Kalajengking datang untuk membunuhnya, dia membungkuk di depannya dan berkata bahwa aku adalah Sanramu. Dia menunjuk ke arah Rick dan mengatakan bahwa pria ini ingin membunuhmu. Kemudian Scorpion King bergerak menuju Rick. Tapi Rick juga manusia dan dia tidak bisa bersaing dengannya. Jadi dia lari dari sana sambil ketakutan. Sementara itu dia berdiri di dekat sebuah batu yang di atasnya yang kemudian sesuatu dibuat setelah batu tersebut digali, di mana seorang pria dengan bayonet sedang membunuh Raja Scorpion. Dia mengerti bahwa Scorpion King akan dibunuh dengan bayonet. Kemudian saudara laki-laki Evelyn tiba di sana dan dia memiliki bayonet yang sama di tangannya. Rick menyuruhnya melempar bayonet itu padanya. Kemudian saudara laki-laki Evelyn melempar bayonet itu ke arahnya, tapi di sela-sela itu pendeta menangkap bayonet tersebut. Di sisi perencanaan, Imam kemudian berubah. Dia berpikir bahwa sekarang bayonet ada di tanganku, jadi kenapa aku tidak membunuh Raja Scorpion dan kemudian menguasai dunia? Aku tidak akan menjadi budak siapapun. Dengan itu dia melempar bayonet itu ke Raja Scorpion. Di sisi lain Rick telah menangkap Raja Scorpion sambil membakar sekelilingnya. Sementara itu sang pendeta melempar bayonet itu kemudian ke arahnya, tapi sebelum menghantam Raja Kalajengking, Rick memegang bayonet tersebut dan Raja Scorpion menyerang Rick. Tapi kemudian Rick segera menusuk bayonet itu ke dalam diri Scorpion. Di sisi lain, kita melihat itu di luar piramida ketika penjaga itu bertarung dengan pria tersebut. Kemudian pasukan Raja Kalajengking bergerak ke arahnya. Itu dihapus ketika Scorpion King kemudian telah meninggal. Sekarang kita melihat bahwa semuanya hancur di dalam piramida. Bumi telah terbuka dan ada jiwa-jiwa hitam di bawahnya. Mereka menarik Rick dan Pastor ke dalam mereka karena mereka kemudian tergantung di sana. Evelyn segera datang ke sana untuk menyelamatkan Rick, yang aku tidak akan dari sini tanpamu. Pendeta itu juga melihat semua ini. Dia bertanya pada gadis favoritnya yang datang dan menyelamatkanku dan aku sekarat di sini. Tapi gadis itu hanya mengkhawatirkan hidupnya dan dia pergi dari sini. Ketika pendeta melihat ini, air mata mengalir di matanya. Bahwa gadis yang ingin kubuat dihidupkan kembali selama ribuan tahun. Aku mencintainya, tapi sebenarnya dia tidak mencintaiku. Karena sedih, dia melemparkan dirinya ke dalam parit yang dalam itu. Setelah itu jiwa-jiwa hitam itu menahan dan membunuhnya. Tapi gadis kesayangan pendeta itu juga belum diselamatkan. Ketika dia pergi keluar, dia jatuh ke tempat di mana serangga berbahaya. Sungguh serangga itu memakannya karena dia itu pun juga kemudian mati. Sekarang Rick, Evelyn dan putra Evelyn dan saudara laki-lakinya, mereka berempat kemudian telah pergi. Mereka keluar dari sana tetapi semua jalur hancur dan terjadilah badai. Mereka pindah ke puncak piramida. Sedangkan pria yang membawa balon udara kemudian datang ke sana. Dia membuat mereka kembali duduk bersamanya. Tapi kemudian saudara laki-laki Evelyn itu tergantung dan dia melihat berlian di puncak piramida. Berlian yang kemudian berharga dan kemudian dia mengambilnya. Mereka semua pergi dari sana. Penjaga yang bertempur dengan tentara itu sudah pergi jauh dari tempat tersebut. Saat mereka pergi ke rumah mereka dengan menggunakan balon udara, dia kembali mengucapkan terima kasih kepada mereka di bumi. Itulah laki-laki mereka telah menyelamatkan dunia untuk dihancurkan. Dengan ini film dan kemudian berakhir.